Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarul Gunawan, NPM 21160311083, kelas Rek A mata kuliah Sosiologi. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya asimilasi? Sebelum saya menjawab faktor tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu asimilasi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Dan faktor yang menyebabkan terjadinya asimilasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan yang sama pada bidang ekonomi. Yang kedua, sikap terbuka dari golongan berkuasa pada masyarakat. Yang ketiga, perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya. Yang keempat, toleransi di antara sesama kelompok dan berbeda kelompok. Yang kelima, sikap menghormati serta menghargai orang asing khususnya kebudayaan yang dibawa. Dan yang terakhir, persamaan pada unsur kebudayaan universal. Dan pertanyaan yang kedua adalah, faktor apa sih yang mempersulit terjadinya asimilasi? Jika ada faktor yang menyebabkan terjadinya, maka pasti ada faktor yang mempersulit. Berikut adalah faktor yang mempersulit asimilasi. Yang pertama, sikap rasa takut terhadap kebudayaan kelompok masyarakat lain yang dianggap dapat merusak dan mengurangi kemurnian budaya masyarakat setempat. Sikap ini timbul dalam kelompok masyarakat pedalaman yang berusaha untuk menutup kontak sosial dengan kelompok masyarakat lain. Yang kedua, terisolasinya suatu kelompok masyarakat sehingga menghambat terjadinya interaksi sosial budaya dengan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok masyarakat yang terisolasi akan mengembangkan pemahaman yang berbeda terhadap kebudayaan kelompok masyarakat luar yang dianggap asing. Dan yang ketiga, tidak adanya sikap toleransi dan simpati antara masyarakat asing dan penduduk karena kurangnya pemahaman terhadap kebudayaan kelompok lain. Pertanyaan ketiga adalah fungsi-fungsi dari persaingan. Persaingan mempunyai arti dalam proses sosial. Berikut fungsi persaingan, yaitu yang pertama, menyalurkan suatu keinginan-keinginan yang sifatnya kompetitif dari orang perorangan, dari kelompok per kelompok. Yang kedua, sebagai jalan supaya kepentingan-kepentingan serta nilai-nilai yang pada masa menjadi pusat perhatian tersalurkan sebaik-baiknya oleh mereka yang bersaing. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan suatu seleksi atas dasar jenis kelamin, seleksi sosial, sehingga mendudukan seseorang pada kedudukan dan peranan yang sesuai kemampuannya. Yang keempat, mempunyai fungsi untuk menyaring orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu, misalnya politikus, seniman, dan pemuka agama. Yang kelima, mendorong seseorang untuk mempunyai suatu kemampuan tertentu sehingga ia mempunyai kompetensi tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Itu adalah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.